MK ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Alhamdulillah. Ya Allah, nih Wabarakatuh. Bapak Ibu semangat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat, Wassalat. Bu. Iya, mantap ya. Baik, saya Mantap. buka dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah. Kita panjatkan puji syukur karena kita masih dilimpahkan rahmat dan hidayahnya, masih diberikan kesempatan, nikmat sehat ya. Yang paling penting kita bisa bergabung bersama-sama untuk mencari ilmu, menimba ilmu di bidang halal di pelatihan penyelia halal ini. Jadi kalau mencari ilmu, menimba ilmu itu hukumnya wajib ya Bapak Ibu. Bukan sunnah lagi, tapi wajib hukumnya insya Allah apa yang telah Bapak Ibu laksanakan sekarang sampai besok, diluangkan waktunya, energinya, mungkin juga biayanya, insya Allah akan bernilai pahala bagi Bapak Ibu semua. Amin ya Robbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Semoga kita mendapatkan syafaat ya Bapak Ibu dari beliau di akhir zaman nanti. Amin ya Robbal Alamin. Baik Bapak Ibu, Amin. saya sudah diperkenalkan oleh Bu Ayi dan Bu Elia tadi ya, bahwa saya salah satu instruktur dari Halal Institute. Saya Bu Dewi Khalifah, itu panggil Bu Dewi saja. Yang saat ini diamanahkan untuk menyampaikan materi terkait sistem jaminan produk halal atau SJPH. Nah, di antara Bapak Ibu ini sebelum saya mulai, apakah sudah ada yang mengenal atau sudah melaksanakan SJPH di SPPG-nya? Belum semua, belum ada yang kenal apa SJPH itu? Belum ya. Baik. Ya. Jadi kita mulai dari awal ya, mulai dari gelas kosong nih. Mudah-mudahan nanti setelah materi selesai, pelatihan selesai, gelas Bapak Ibu penuh semua. Amin ya. Jadi ilmu yang didapatkan itu sudah bisa diterima dengan baik dan bisa diterapkan. Untuk lebih semangat, nah ini sudah menjelang siang. Biasa saya buka dengan pantun dulu ya untuk menyegarkan. Sediakan teh kopinya Bapak Ibu supaya tidak ngantuk ya, dan mudah-mudahan tidak jemu dengan suara dan wajah saya gitu ya. Izin saya akan menyampaikan sampai jam 12. Boleh saya buka dengan pantun dan boleh minta cakepnya ya. Oke, membuka laptop ikut pelatihan. Betul. Khawatir lapar, sedia makanan. Hmm. Pelatihan penyelia halal memang melelahkan, tapi Cakep. semangat harus Iya. dipertahankan. Yeay. Ya, Eh, profesi Bapak Ibu ini adalah profesi yang mulia karena Bapak Ibu eh, akan berperan penting dalam menyediakan makan bergizi gratis yang halal dan toyib kepada anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini. Ya, itu profesi yang sangat mulia. Jika Bapak Ibu itu amanah dan berintegritas, itu ya, insya Allah bisa jadi itu yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya. Begitu pula sebaliknya, jika tidak beramanah ya bisa dilanjutkan sendiri ya. Itu makanya kalau penyelia halal itu hubungannya bukan dengan dunia saja, tapi dengan juga akhirat. Gitu ya. Semangat Bapak Ibu, kita mulai dari paparan yang pertama untuk hari ini, untuk saat ini ya, pengenalan dan penerapan sistem jaminan produk halal. Ini sudah terlihat ya. Oke, Kak. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, perlu saya garis bawahi lagi sebagai pembuka, prinsip sertifikasi halal di Indonesia itu bukan berdasarkan end product atau hasil akhir saja, gitu ya, tetapi berdasarkan ketelusuran. Artinya mulai dari hulu sampai hilir harus berstandar halal. Dari penyediaan bahan sampai dengan penyajian harus berstandar halal.
Ada tiga hal yang harus kita perhatikan dalam prinsip sertifikasi halal ini. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa semua bahan yang kita gunakan dalam proses produksi itu adalah halal. Dibuktikan dengan sertifikat halal dari bahan yang memang bahan ini perlu dokumen sertifikasi halal. Gitu ya. Pokoknya kita pastikan semua bahan yang kita pakai itu sudah halal. Kemudian yang kedua, setelah bahan itu sudah kita sediakan halal, kita pastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi dari bahan haram maupun dari najis terhadap produk. Kontaminasi ini bisa berasal dari bukan hanya pada bahannya, tapi berasal dari juga peralatannya, bisa jadi berasal dari pekerjanya, bisa berasal dari lingkungan produksinya juga. Tuh. Jadi, kontaminasi dari bahan haram atau najis selama proses produksi harus kita hindari. Kalau ada najis, itu ada istilahnya mutanajis. Mutanajis itu apa? Mutanajis itu adalah bahan-bahan, ada yang feedback ya? Ya, mutanajis itu adalah bahan yang halal suci tapi terkontaminasi najis, terkena najis sehingga menjadi mutanajis. Sehingga ini yang bisa menyebabkan barang kita tidak jadi halal lagi. Ya, itu harus kita hindari ya. Nah, setelah kita pastikan semua bahan halal, proses produksinya tidak ada kontaminasi bahan haram atau najis, yang paling penting kita pastikan bahwa proses produksi yang sudah kita rencanakan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan konsisten, berkesinambungan, istiqomah kita laksanakan terus-menerus. Tentunya untuk menerapkan ini supaya bisa konsisten, berkesinambungan, maka perlu penerapan sebuah sistem. Nah, sistem inilah yang akan menjadi pedoman kita, menjadi panduan kita, dan menjadi acuan kita dalam bagaimana menerapkan penjaminan produk halal yang kita produksi ini tetap halal gitu ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Sistem ini yang kita namakan sistem jaminan produk halal. Gitu ya. Jadi di SPPG harus diterapkan dengan betul ini sistem jaminan produk halal. Bagaimana implementasinya? Itu nanti yang ketika proses audit itu akan diperiksa bagaimana implementasi SJPH di SPPG Bapak Ibu. Jadi materi SJPH ini Bapak Ibu merupakan materi dasar yang harus Bapak Ibu kita semua pahami betul sebelum menjalankan penjaminan produk halal di perusahaan atau SPPG kita. Bagi penyelia halal ini sebagai acuan dan pedoman gitu ya dalam menerapkan dalam memproduksi produk halal di tempat usahanya. Bagi auditor halal ini juga sebagai materi dasar yang harus diketahui karena dalam melaksanakan pemeriksaan atau dalam melaksanakan audit halal akan dinilai kesesuaian dengan SJPH. SJPH-nya ada 5 kriteria. Jadi yang akan dinilai penerapan 5 kriteria di SPPG Bapak Ibu seperti apa. Jika dinyatakan ada ketidaksesuaian, artinya itu merupakan temuan. Dan temuan ini yang harus dilakukan tindakan perbaikannya. Kalau misalnya sesuai, maka lanjut proses sertifikasi halalnya. Itu ya. Jadi SJPH ini Bapak Ibu ada regulasi yang mengatur. Regulasi dasarnya adalah di Kepkaban atau Keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023 yang mengatur tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Ini sudah di-share oleh Bu Ayi ya di grup pelatihan. Monggo saya sarankan untuk di-download, hanya ada 17 halaman saja. Hanya ada 17 halaman saja. Jadi ini sangat singkat, padat, jelas. Mohon untuk dibaca-baca kembali. Ini ya, Kepkaban 20 tahun 2023. Kalau Bapak Ibu bisa khatam ini, insya Allah dalam penerapan jaminan produk halal di SPPG Bapak Ibu akan lancar, tidak akan ada masalah. Itu ya, ini hanya 17 halaman saja. Ini kitabnya kita ya. Sebelumnya ada Kepkaben 57 tahun 2021 yang juga mengatur kriteria sistem jaminan produk halal. 2 tahun kemudian ada perubahan ditetapkan oleh Kepkaben 20 tahun 2023. Jadi ada beberapa perubahan item dan perubahan penjelasan ya. Ketentuan di kriteria SJPH, kita mengacu pada regulasi yang terbaru.
Jadi kalau nanti Bapak Ibu udah lulus nih dari pelatihan penyelia halal, jangan kemudian berhenti, eh, terus update informasi, terus update regulasi. Kalau kita bekerja ada payung hukumnya yang terbaru sesuai dengan ketentuan, insya Allah kita akan aman. Itu ya, seperti itu. Ada yang sudah download belum? Kapan 20? Belum ya? Belum, belum Oke. Ibu. Belum, Nanti di, Ibu. Tidak iya, di grup. iya. Nanti di Kalau linknya download ya. boleh Bu, linknya. Minta linknya boleh Bu. Kali Bu. Boleh, boleh. Di linknya absen, di LMS-nya Halal Institute itu ada regulasi. Jadi materi dan regulasi itu nanti bisa di-download. Atau nanti ada di websitenya BPJPH, nanti kita buka sama-sama ya. Itu juga ada bagian regulasi yang bisa kita download dari situ. Nah, di Bu Ayi kemarin tadi sudah di ini ya, diinfokan kemarin sudah di share kayaknya ya Kapan 20. Oke, kita lanjut Bapak Ibu SJPH. Jadi tadi ya sistem yang menjadi panduan pedoman dalam penerapan penjaminan produk halal di perusahaan kita itu adalah SJPH. Apa definisinya? Menurut regulasi SJPH adalah pendekatan yang sistematis. Jadi ini tersistematis ya teratur yang kemudian terintegrasi, tidak terpisah-pisahkan. Yang ini disusun untuk apa? Disusun untuk diterapkan dan dipelihara dengan cara mengidentifikasi bahannya, identifikasi kontaminasi terhadap bahan, pada proses produksinya, pada produknya, pada sumber dayanya, dan pada prosedurnya. Untuk apa? Untuk memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal itu sesuai dengan ketentuan yang sudah dipersyaratkan oleh BPJPH gitu ya. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa sih kita harus melaksanakan SJPH gitu ya, sistem jaminan produk halal? Tentunya yang pertama, ini merupakan persyaratan wajib dalam proses sertifikasi halal. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengajukan sertifikasi halal SPPG Bapak Ibu, tentu ini merupakan syarat wajib. Belum ada manual sistem jaminan produk halal, manual SJPH juga tidak akan lanjut proses sertifikasi. Ketika diaudit akan dinilai atau akan diverifikasi penerapan SJPH di SPPG Bapak Ibu juga. Nah, kalau penerapannya tidak sesuai ya prosesnya akan terkendala. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian tujuannya diterapkan SJPH ini adalah untuk menjamin kehalalan produk dan menjaga kesinambungan proses produk halal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dijaga kesinambungannya, jaminannya itu sudah melaksanakan SJPH. Jadi SJPH ini Bapak Ibu sifatnya adalah wajib, harus ya diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produksi, untuk menjaga konsistensi produksi MPG Bapak Ibu, ya bahwa itu sudah halal memang selama masa berlakunya sertifikat halal. Barusan dijelaskan oleh saya jadi Pak ini ya di BPJPH tadi Pak Jamal ya. Itu berapa masa berlaku sertifikat halal Bapak Ibu? Seumur hidup. Selamanya Ibu, Iya, selamanya. selamanya. Jadi yang menentukan itu adalah Bapak Ibu sendiri karena ada syaratnya. Apa syaratnya bisa berlaku selamanya? Ketika ada perubahan Tidak ada komposisi perubahan, Bu. Iya, harus melakukan betul. konsumsi. Iya. Jadi sertifikat halal berlaku selamanya atau tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan atau PPH dan atau proses produk halalnya. Jadi ada dua syaratnya ya, komposisi bahan dan atau PPH. Jika ada perubahan bahan ya tetap dilaporkan. Jika bahannya tetap tapi prosesnya berubah juga harus dilaporkan. Gitu ya. Dan ini integritas Bapak Ibu yang dipertaruhkan di sini. Jangan sampai diam-diam saja ketika ada perubahan bahan atau perubahan proses gitu ya. Misalnya karena mitranya jangan dilaporkan nanti kita jadi repot gitu ya. Itu nggak bisa ini Bapak Ibu. Ini pertaruhan integritas Bapak Ibu di sini ya. Jangan sampai nanti diam saja gitu ya. Karena ini tadi ya sangat penting ya terkait substansi halal ini. Bagaimana jika misalnya pelaku usaha ini mau mengubah komposisi bahan dan atau proses produk halalnya, ya harus setelah mendapatkan sertifikat halal, ya harus memperbaharui sertifikat halalnya, termasuk jika ada pengembangan produk pada jenis produk yang sudah ada di sertifikat halal yang sudah terbit. Ya, kalau ada pengembangan produk harus dilaporkan.
Pembaharuan sertifikat halal ini itu tidak akan mengubah nomor sertifikat halal Bapak Ibu, karena nanti di variannya yang akan ditambahkan di lampiran duanya, gitu ya. Jadi nggak ada apa alasan Ibu, saya nggak mau melapor, nggak bisa melaporkan Ibu karena ini kemasan saya banyak, sudah dicetak jutaan atau mungkin ribuan gitu ya, udah kadung cetak ada logo dan nomor sertifikat halalnya. Nah, ini nggak jadi alasan sebenarnya karena ketika ada pengembangan produk itu nomor sertifikat halalnya tidak akan berubah. Oke, kita eh, sampai ke struktur sistem jaminan produk halal. Ada 6 bagian yang akan kita bahas. Mudah-mudahan cukup ya. Jadi ada pendahuluan, ruang lingkup, istilah, dan azas. Dan yang bagian kelima, bagian yang paling pokok dan intinya yaitu kriteria, kemudian bagian yang keenam informasi terdokumentasi. Ya, bagian pendahuluan kita sebagai manusia ya pada surat Al-Baqarah sudah diperintahkan oleh Allah di ayat 168, wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik, halal dan thayyib yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Ini jelas ini bahwa kita semua diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Halal dan thayyib ini saling terkait. Ya, jadi insya Allah jika Bapak Ibu menerapkan SJPH dengan baik, sesuai dengan ketentuannya, MBG Bapak Ibu yang produksi tidak hanya halal tapi juga thayyib, tapi juga baik untuk kesehatan. Ya, oke. Nah, ruang lingkup SJPH ini ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, SJPH itu menetapkan persyaratan setiap tahapan. Dari mulai penyediaan bahan, tahapan pengolahan itu juga ditetapkan syaratnya, diatur, tahapan penyimpanannya bagaimana, pengemasan, penjualan, pendistribusian, penyajian itu diatur di SJPH meliputi 5 kriteria. Dan SJPH itu berlaku untuk semua Bapak Ibu, semua produk, baik itu barang atau jasa yang wajib bersertifikat halal. Jadi kategori produk yang wajib bersertifikat halal itu Bapak Ibu itu sudah diatur. Di mana? Di Keputusan Menteri Agama nomor 748 dan Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 944. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memproduksi sebuah produk yang ternyata tidak ada di daftarnya KMA 748 dan KMA 944, maka tidak terkena kewajiban sertifikat halal, gitu ya. Tapi kalau misalnya produknya ini masuk dalam kategori produk yang wajib bersertifikat halal, ya berarti harus diajukan sertifikat halalnya. Termasuk SPPG. SPPG itu masuk penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Jadi meskipun skala usahanya itu usaha mikro atau kecil karena kategori produknya adalah masuk dalam produk yang wajib bersertifikat halal, ya terkena kewajiban sertifikat halal, gitu ya. Oke. Nah, sekarang produk itu ada 2. Tadi saya sampaikan ada barang, ada jasa. Semua di Undang-Undang 33 ya 2014 sudah diamanahkan bahwa semua produk yang masuk di Indonesia, beredar dan dipasarkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Kalau Bapak Ibu punya produk yang hanya dikonsumsi sendiri, tidak dipasarkan ya tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Tapi kalau sudah dipasarkan, itu masuk kategori yang wajib bersertifikat halal. Tapi ada ketentuannya. Apa ini? Ya kalau produk ada barang yang berwujud dan ada jasa yang merupakan layanan. Termasuk kategori produk itu ada makanan, minuman, obat, kosmetik. Ya, kemudian ada produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetika. Banyak di sekitar kita produk kimiawi, produk hasil biologi, dan proses rekayasa genetika. Tapi ternyata yang terkena kewajiban sertifikat halal itu yang hanya terkait makanan, minuman, obat, atau kosmetik saja. Di luar itu tidak, gitu ya. Contoh produk kimiawi yang ada hubungannya dengan minuman, misalnya ada namanya produk kimiawi resin penukar ion atau arang aktif itu untuk filterisasi air. Kalau produksi air minum dalam kemasan ini pasti memakai ini. Karena hubungannya dengan minuman, terkena kewajiban sertifikat halal. Kemudian ada lagi misalnya bahan kimia pelarut, penjernih, pemutih, pemucat gitu ya untuk makanan misalnya atau fragrance.
apa pewangi untuk kosmetik. Nah, karena ada hubungannya dengan makanan, minuman, obat dan kosmetik, maka terkena kewajiban sertifikat halal. Begitu juga dengan produk rekayasa genetika, gitu ya. Kalau produk biologi, misalnya ada vaksin, nah, hubungannya dengan obat, ragi, ada ragi tempe, ragi tape, ragi roti, misalnya itu ada hubungannya dengan makanan, jadi terkena kewajiban sertifikat halal. Yang terakhir namanya barang gunaan ya. Kategori barang itu namanya barang gunaan. Apa yang dimaksud dengan barang gunaan? Barang gunaan itu adalah barang yang kita pakai, kita gunakan dan kita manfaatkan ya. Banyak ya, kita menggunakan barang itu kan banyak gitu ya. Barang namanya barang gunaan. Kita pakai tas, kita pakai topi, kita pakai sepatu, kita menggunakan kursi dan seterusnya. Tapi ternyata tidak semuanya terkena kewajiban sertifikat halal. Ketentuannya adalah hanya bagi barang yang berasal atau mengandung unsur hewan saja. Bisa dicontohkan Bapak Ibu, barang gunaan yang mengandung unsur hewan? Kira-kira apa? Sabuk, Bu. Mm-mm. Gelatin. Sepatu. Tas, Jaket, Sepatu. Ibu. Sepatu kulit, Bu. sepatu kulit, tas kulit. Kalau gelatin itu termasuk apa? Termasuk bahan makanan ya? Bahan makanan. Iya, bukan termasuk barang gunaan. Nah, dibedakan Bapak Ibu. Tadi tas kulit mungkin aksesoris ya, aksesoris baju yang kita pakai, gitu ya. Kuas, nah kuas kita pakai juga itu kan, kuas kue, kuas bakaran gitu kan. Kalau ada unsur hewan, maka terkena kewajiban sertifikat halal. Itu. Kalau tidak, bagaimana? Ya berarti sebaliknya. Misalnya apa namanya? Barangnya memang murni dari besi, barangnya memang murni dari aluminium, misalnya wajan dari besi, panci dari aluminium murni, kemudian sendok misalnya murni dari stainless steel, itu karena tidak ada unsur hewan, maka tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Gitu ya barang gunaan tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian terkait jasa. Produk itu ada produk barang dan ada produk jasa. Jasa ini ada ketentuannya, yaitu jasa penyembelihan. Karena RPH, rumah potong hewan, atau RPU, rumah potong unggas, itu hanya biasanya menyembelih hewan orang lain. Jadi ini masuk jasa penyembelihan. Yang disembelih itu hewan orang lain. Gitu ya. Ini termasuk jasa penyembelihan yang wajib bersertifikat halal. Gitu. Kemudian ada jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian. Nah, untuk jasa ini ketentuannya adalah yang hanya terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik saja. Contoh, misalnya pendistribusian, jasa logistik ya. Hanya mendistribusikan misalnya alat elektronik, hanya mendistribusikan semen, barang bangunan. Tidak ada hubungan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Itu berarti jasa distribusi ini tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Tapi kalau misalnya mereka mengangkut juga lotion, misalnya shampoo, ataupun apa parfum karena masuk dengan kosmetik, maka terkena kewajiban sertifikat halal. Gitu ya, mengangkut jamu dan seterusnya. Nah, ini ada bagian ketiga, istilah dan definisi. Nanti dibaca lagi ya Bapak Ibu. Terkait istilah dan definisi, seperti juga regulasi yang lain, pasti di depan akan disampaikan terkait istilah dan definisi supaya kita bisa lebih memahami isi dari ketentuan, ya isi dari aturan yang sudah ditetapkan. Ada produk jasa halal, khamar, najis, dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini terkait Homer nih, yang penting aja saya sampaikan. Homer, minuman beralkohol. Setiap minuman yang memabukkan, definisinya. Jadi Homer itu adalah minuman yang ada alkoholnya dan sifatnya memabukkan. Jadi kalau ada minuman yang ada kandungan alkoholnya, tapi diproduksi tidak untuk memabukkan, itu bukan Homer, bukan minuman keras, gitu ya. Contoh, yogurt dari susu, kan susu yang difermentasi gitu ya. Itu pasti di produk akhirnya itu ada alkoholnya. Tapi dia diproduksi tidak untuk memabukkan. Jadi bukan tergolong homer. Nah, untuk minuman yang mengandung alkohol kayak yogurt ini ya, teh kombucha, kemudian apalagi
dan lain-lain ya banyak. Itu ketentuannya adalah di bawah 0,5% untuk alkoholnya ya. Di bawah 0,5% kadar alkohol pada produk akhirnya. Jadi kalau misalnya ada yang memproduksi nanti yogurt untuk dijual, mau disertifikasi halal, pasti hasil akhirnya akan diambil sampel untuk diuji berapa kadar kandungan alkoholnya. Gitu. Kalau misalnya melebihi batas ya tidak bisa nanti disertifikasi halal. Begitu juga untuk bahan-bahan yang memang tergolong homer ya. Kalau homer itu kan jelas tidak ada batasannya ya. Jadi kalau misalnya tadi minuman beralkohol, misalnya yogurt, teh kombucha ada batasannya karena memang tidak untuk memabukkan. Tapi kalau homer berapapun batasannya itu tidak boleh digunakan. Contoh bahan kayak rum, rum itu tergolong kategori homer. Jadi penggunaannya itu tidak ada batas toleransinya. Berapapun digunakan itu tidak boleh. Kalau di Korea itu namanya misalnya soju, nah itu juga termasuk homer. Itu jangan digunakan nanti ya. Karena itu termasuk najis mutawasitoh ya, homer itu. Najis sedang, gitu ya. Oke, nah ini azas, azas aja 7 ya. Ini kita lewat aja, nanti bisa dibaca sendiri ya Pak Ibu ya. Kita masuk ke bagian yang kelima. Tadi sudah ya, bagian 1 sampai ke 4 azas, ini bagian yang kelima namanya kriteria. Nah ini yang kita bahas satu persatu. Bagian yang kelima dan juga isinya juga 5 ya, terdiri dari 5. Seperti juga rukun Islam juga ada 5. Apalagi yang 5 Bapak Ibu, teman-teman? Sholat wajib 5 waktu. Nah, ada 5 ya. Apalagi yang 5? Pancasila. Pancasila, betul ada 5 sila. Balonku ada 5. 5. Warnanya rupa-rupa ini ya untuk bisa lebih mengingat nih saya analogikan. Nah, kriteria juga ada 5 yang harus Bapak Ibu terapkan di SPBG Bapak Ibu untuk kriterianya yang 5 ini. Jadi 5 kriteria inilah yang nanti akan Bapak Ibu terapkan di SPBG dan yang akan diaudit, yang akan diperiksa oleh auditor halal dari LPH. Gitu ya. Apa itu kriterianya? Yang pertama komitmen dan tanggung jawab, yang kedua itu adalah bahan, yang ketiga kriteria proses produk halal, yang keempat kriteria produk, dan ditutup dengan kriteria yang kelima pemantauan dan evaluasinya seperti apa. Oke, jadi Bapak Ibu, saya ingatkan Bapak Ibu ya, bahwa dalam mengikuti pelatihan ini jangan sampai keliru. Pelatihan penyelia halal ini tujuannya adalah Bapak Ibu akan jika lulus akan mendapatkan sertifikat pelatihan ya, sertifikat pelatihan lulus sebagai penyelia halal. Betul ya? Selama 2 hari ini. Jangan sampai nanti ketika lulus ada yang tanya sertifikat halal. Beda. Oke? Beda beda jalur nih. Sertifikat halal itu nanti prosesnya adalah Bapak Ibu akan mendaftarkan dulu nih SPPG Bapak Ibu melalui Si Halal, Sistem Informasi Terintegrasi milik yang dikelola oleh BPJPH. Itu. Jadi secara online nanti daftarnya. Nanti dokumen-dokumen itu akan diupload di Si Halal. Ya, setelah itu baru ada verifikasi oleh verifikator BPJPH. Kalau misalnya dokumennya ada yang kurang, akan dikembalikan untuk diperbaiki, gitu ya. Kalau sudah oke, maka lanjut ke LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, gitu ya. Nah, di dalam LPH itulah ada namanya Jabatan Auditor Halal yang akan mengaudit Bapak Ibu. Nah, setelah LPH memeriksa dokumen Bapak Ibu, nanti akan mengeluarkan invoice. Nah, invoice-nya ini yang akan Bapak Ibu bayarkan biayanya berapa. Setelah diverifikasi mulai virtual account ya pembayarannya oleh BPJPH oke, maka dimulailah proses audit halal oleh LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, yang ditunjuk Bapak Ibu tadi ketika pendaftaran. Yang dipilih Bapak Ibu ketika pendaftaran itu kan ada memilih LPH. Nah, auditor halal yang memang bekerja di LPH inilah yang akan datang ke tempat Bapak Ibu untuk melakukan audit
Ya, ya apa yang diaudit, Bu? Yang diaudit itu adalah penerapan 5 kriteria SJPH ini. Ya, jadi prosesnya panjang nih. Ya, setelah itu baru kalau sudah oke maka dilaporkanlah hasil auditnya ke MUI ya. Nanti ada sidang komisi fatwa dan dari situ akan dikeluarkan namanya ketetapan fatwa secara tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia dan berdasarkan ketetapan fatwa itulah maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal SPPG Bapak Ibu. Oke ya. Jadi kalau lulus pelatihan penyelia halal ini nggak terus ujuk-ujuk dapat sertifikat halal. Ya, prosesnya nanti dilalui dulu. Oke ya. Jadi ini pentingnya kenapa? Karena inilah yang harus Bapak Ibu terapkan SCPH ini dan yang akan dinilai oleh auditor halal dari LPH. Sekarang kita bahas satu persatu kriterianya. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Apa itu komitmen dan tanggung jawab, Bu? Komitmen dan tanggung jawab itu adalah pernyataan yang tertulis dari pelaku usaha. Jadi sifatnya formal, ditulis, bukan sekedar omon-omon saja. Dari pelaku usaha, ya dari pimpinannya. Kalau SPPG berarti ketua atau kepala SPPG-nya. Atau kalau yayasan ya berarti ketua yayasannya. Untuk apa pernyataan terus ini? Untuk apa namanya? Untuk menyatakan bahwa pelaku usaha itu akan menerapkan dan mengembangkan kriteria SJPH secara konsisten dan berkesinambungan. Kemudian bertanggung jawab meminimalkan dan menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal, disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Untuk kriteria satu ini, Bapak Ibu, teman-teman, komitmen dan tanggung jawab itu ada 3 unsur yang akan dinilai, yang akan Bapak Ibu harus terapkan. Apa 3 unsur ini? Unsur yang pertama namanya kebijakan halal, unsur yang kedua adalah tanggung jawab pelaku usaha, unsur yang ketiga namanya pembinaan sumber daya manusia. Kita bahas dulu unsur yang pertama ya, kebijakan halal. Apa sih Bu kebijakan halal? Kebijakan halal itu adalah merupakan pernyataan yang tertulis. Jadi harus ditulis, harus divalidasi oleh pimpinan perusahaan, oleh pelaku usaha, oleh kepala SPG dalam hal ini ya. Yang ini ditulis di mana pernyataannya itu mencakup komitmen dari pelaku usahanya, janji pelaku usahanya untuk satu, hanya menggunakan bahan yang halal. Dua, memproses secara halal. Yang ketiga, menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan umum sertifikasi. Dan ini harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Gitu ya. Kalau ada yang tanya, Bu, kebijakan halal harus ditulis. Ini tulisannya bagaimana, Bu, isinya? Jangan khawatir, itu ada template-nya. Template kebijakan halal di manual SJPH. Nanti Bapak Ibu akan Maksud dikasih. gua nggak bertanya tuh kan ada gambar ada di sini. Mana Ada ini yang harus bocor, ada yang bocor. Halo, halo, ibu-ibu. Nah, nanti di cek mikrofonnya ya. Nanti kalau nggak bertanya, mohon untuk di nonaktifkan ya, biar tidak mengganggu. Nah, kemudian tadi saya sampaikan ya, damai mana? Kebijakan halal itu ada template-nya. Bu, kalau misalnya narasinya itu ditambahkan boleh-boleh, silakan ditambahkan. Tapi yang tidak boleh itu mengurangi substansinya. Ya, substansi terkait kebijakan halal itu sudah ada ketentuannya, gitu ya. Terkait narasi dan seterusnya itu boleh disesuaikan nanti. Nah, setelah kebijakan halal itu sudah ditulis, sudah disusun, kemudian ditetapkan. Ya, ditetapkan oleh siapa? Oleh pimpinan. Bentar bentar ya, Bapak Ibu ya. Ya, ada telepon nih. Nah, setelah ditetapkan, ini harus diapakan nih? Ya, setelah ditetapkan atau di tanda tangani oleh pimpinan perusahaan, maka harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh personil SPPG. Nah, supaya bisa dipahami dan supaya bisa diterapkan, maka harus disosialisasikan. Sosialisasi terkait kebijakan halal ini harus dilakukan kepada semua pihak. Pihaknya siapa? Pihak yang terkait, yaitu pihak internal dan juga pihak eksternal.
gitu ya. Pihak internal dan pihak eksternal. Kalau pihak internal kepada siapa kira-kira? Sosialisasi kebijakan halal. Pegawai SPPG. Ya, seluruh SPPG ya. Semua relawan ya Pak, baik itu relawan yang baru maupun relawan yang lama harus dapat sosialisasi kebijakan halal. Kemudian kepada pihak eksternal kepada siapa kira-kira? Supplier. Supplier, oke. Dan siapa lagi? Vendor mungkin ya, vendor, supplier. Mungkin kepada sekolahnya ya, sekolah penerima manfaatnya. Itu juga harus dikomunikasikan supaya ketika mendistribusikan atau menyampaikan makanan ini kepada anak didiknya itu sudah juga bersandar halal, dihindari dari kontaminasi bahan haram maupun najis gitu ya. Nah, sosialisasi ini Bapak Ibu harus dokumentasikan. Cara sosialisasinya dapat ditentukan oleh SPPG Bapak Ibu sendiri. Bisa melalui pelatihan internal, bisa melalui briefing karyawan, bisa melalui poster atau banner, atau bisa kalau misalnya vendornya ini, suppliernya ini luar kota, luar pulau, nggak bisa ketemu langsung, bisa melalui email atau WhatsApp, gitu ya. Di WhatsApp, tapi ada responnya ya. Kemudian eh, pelihara dengan baik ini. Bukti-bukti bahwa sudah ada sosialisasi. Buktinya apa, Bu, yang harus saya simpan? Nah, ini ya, terkait bukti, kalau misalnya ada pelatihan internal, ya berarti harus ada daftar hadir. Harus ada dokumentasi foto kegiatan. Harus ada notulensi, ya, notulensinya. Kemudian kalau menggunakan cara sosialisasi berupa poster atau banner, berarti dipasang poster dan bannernya di tempat yang mudah terlihat. Kalau email ya berarti di screenshot isi emailnya. Kalau melalui WhatsApp ya berarti di screenshot WhatsApp-nya. Ya, itu. Karena apa Bapak Ibu auditor tidak akan hanya percaya begitu saja. Kalau misalnya ditanya sudah ada sosialisasi kebijakan halal, sudah Bu, mana buktinya? Pasti akan ditanyakan. Jadi kalau melalui poster atau banner ya harus dipastikan ya sudah sesuai ketentuan. Misalnya kalau ini yang sebelah kiri ini belum ada tanda tangannya, ya. Jadi jangan sampai sudah dipasang gitu ya, tapi belum ada di tanda tangani. Ini pernah terjadi ya, lupa atau mungkin terburu-buru ya, sudah dicetak bagus di Pigora, ternyata lupa belum ditandatangani. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini ada sudah dicetak tapi print biasa gitu ya, kecil, dianggap kurang mencukupi kalau ruangannya terlalu besar gitu ya. Kalau ruangannya sempit ya nggak apa-apa, ini bisa mencukupi gitu. Jadi diperhatikan lagi Bapak Ibu, karena sosialisasi itu kan berarti harus tersampaikan ya pesannya. Kemudian terkait unsur yang kedua, tadi kebijakan halal sudah, sekarang unsur yang kedua tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha ini mencakup bahwa pelaku usaha atau kepala SPPG gitu ya harus menjamin tersedianya sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya berupa sarana prasarananya dalam penerapan SJPH dengan baik. Kemudian yang kedua, tanggung jawab pelaku usaha adalah menetapkan penyelia halal, Bapak Ibu. Jadi penyelia halal Bapak Ibu setelah lulus dari pelatihan ini bisa ditunjuk atau ditetapkan sebagai penyelia halal. Nanti ada SK penugasan atau surat tugas ya. Surat tugas dari siapa? Dari pimpinan. Artinya kepala SPG atau ketua yayasan yang menetapkan Bapak Ibu sebagai penyelia halalnya. Ya, jadi ada tertulis penetapan penyelia halal. Penyelia halal untuk usaha mikro kecil boleh pelaku usaha yang bersangkutan. Jadi karena kekurangan SDM maka bisa merangkap ya. Pelaku usahanya juga menjadi penyelia halalnya. Atau misalnya pelaku usahanya ini non-muslim karena penyelia halal ini syaratnya adalah harus muslim, maka jika mereka bukan Muslim kan berarti nggak bisa nih. Maka boleh nih penyeleh halal di bekerja samakan dengan pihak lain. Misalnya dibantu, difasilitasi oleh instansi pemerintah, dinas terkait, oleh perguruan tinggi atau oleh badan usaha. Jadi misalnya dosen di perguruan tinggi kemudian menjadi penyelia halal di usaha mikro dan kecil.
Namun surat tugasnya juga tetap dari pelaku usaha, bukan dari perguruan tingginya. Gitu ya. Jadi ini melekat tanggung jawab pelaku usaha. Setelah penetapan penyuluh halal, jangan lupa menetapkan juga tim manajemen halal. Apa itu tim manajemen halal? Tim manajemen halal itu adalah beberapa orang yang terlibat dalam sebuah tim yang ini untuk anggotanya itu adalah pihak-pihak yang terkait penerapan SJPH. Mereka ada tugas dan fungsinya sendiri, ya, terkait untuk membantu penerapan penjaminan produk halal di perusahaan. Itu ada namanya tim manajemen halal. Nanti penyelia halal ada dalam bagian tim manajemen halal ini. Oke ya, itu juga harus ditetapkan, ada SK-nya gitu ya, yang menandatangani adalah pimpinan perusahaan. Kemudian ada pembinaan sumber daya manusia, unsur yang ketiga. Pembinaan sumber daya manusia ini apa yang harus dilakukan, Bu? Gitu ya. Nah, untuk pembinaan sumber daya manusia, implementasinya adalah harus melalui atau harus ada pelatihan, Bapak Ibu. Harus ada pelatihan atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Ada dua jenis pelatihan, Bapak Ibu, yang harus dilaksanakan. Yang pertama, pelatihan internal, dan yang kedua, pelatihan eksternal. Pelatihan eksternal ini adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh BPJPH atau oleh perguruan tinggi atau oleh lembaga pelatihan lain yang sudah ditetapkan oleh BPJPH, seperti Halal Institute. Jadi, yang saat ini sudah mengikuti pelatihan penyelia halal di Halal Institute itu berarti sudah mengimplementasikan untuk pelatihan eksternal. Gitu ya. Jadi bisa diikutkan salah satu tim manajemen halalnya dan penyelia halalnya dalam eh, pelatihan eksternal. Setelah itu ada namanya pelatihan internal. Pelatihan internal ini adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh SPPG sendiri kepada pihak internalnya. Tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan penerapan SJPH di SPPG. Siapa trainer internalnya? Yang menjadi trainernya adalah personil yang sudah kompeten. Oke, jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti dan sudah lulus pelatihan ini bisa menjadi trainer internal. Bu, saya nggak pede, Bu. Boleh nggak minta bantuan narasumber dari luar? Boleh, silahkan. Ya, jadi intinya adalah pelatihan ini diselenggarakan oleh SPPG sendiri untuk pihak internal SPPG. Pada saat pelatihan internal, jangan lupa peserta pelatihan harus dievaluasi. Artinya harus dites nih. Karena apa pentingnya evaluasi ini? Kita harus paham betul, kita harus tahu apakah target kita ini tercapai. Jadi ini merupakan parameter untuk mengetahui kualitas pelatihan internal yang kita laksanakan. Kalau pretest, ada posttest, kira-kira yang bagus itu nilai mana yang tinggi? Post-test, iya betul. Jadi kalau nilai post-testnya tinggi artinya dari peserta yang tidak tahu jadi tahu, pengetahuannya meningkat, gitu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, bukti-bukti bahwa sudah ada pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan ini didokumentasikan. Apa buktinya, Bu? Buktinya bisa kalau pelatihan internal ya berupa daftar hadir pelatihan, gitu ya. Dokumentasi foto kegiatan, materi pelatihannya disimpan. Ada kalau post-test tadi ya berarti lembar post-testnya. Kalau bisa menerbitkan sertifikat pelatihan internal juga lebih baik lagi gitu ya. Gitu. Kalau misalnya nanti lulus dari pelatihan ini itu ada sertifikat pelatihan yaitu juga bukti bahwa sudah ada pelatihan mengikuti pelatihan eksternal. Jangan lupa bukti-buktinya disimpan. Sebentar nih telepon kok terus-terus ya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Oh iya, Pak, saya ini sedang di Sarangan. Nanti ada Pak Sudin di situ, bisa ditandatangani Mas Udin. Oh, oke, 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 ya Pak, tidak apa. Oke, kan kami. Waalaikumsalam. Nah, kita sampai ya ke kriteria yang kedua bahan. Oke, bahan. Bahan itu ada
apa namanya, cakupan bahannya. Jadi tidak hanya bahan baku dan bahan tambahan atau penolong, tapi juga bahan kemasan, bahan penolong pencucian, dan juga media untuk validasi hasil pencucian. Jadi kalau misalnya ada bahan, itu termasuk bahan kemasannya ya Bapak Ibu. Kalau ada pelumas, grease sanitizer itu juga merupakan cakupan bahan. Kemudian ada sabun penolong pencucian. Telepon terus ya. Sebentar, sebentar. Kayaknya ada yang penting. Halo, ya, Assalamualaikum Mas Udin. Iya. Oh, oh iya, sampean ya berarti ya. Cek, aku sik di iki apa namanya sik pembudidaya. Sik mari ki jam siang ya, sebentar untuk perjalanan. Heeh. Gak apa ya? Heeh, heeh. Iya, iya. Saya langsung OTW. Waalaikumsalam. Baik, oke saya lanjut ya Bapak Ibu. Untuk kategori bahan itu ada dua Bapak Ibu. Apa itu kategori bahannya? Yang pertama yaitu bahan yang wajib bersertifikat halal, yaitu KMA 748 dan KMA 944. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan bahan yang memang wajib bersertifikat halal, Bapak Ibu harus pilih merek bahan yang ada sertifikat halalnya. Yang kedua yaitu kategori bahan yang dikecualikan dari sertifikat halal atau yang kita kenal dengan namanya positive list, bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Nah, ini ada di KMA 1360 tahun 2021. Oke, KMA 1360 tahun 2021. Ini nanti kalau nggak salah udah di-share ya sama Bu Ayu ya. Jadi kalau menggunakan bahan yang positive list, yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, Bapak Ibu nggak perlu repot-repot cari sertifikat halal dari bahan tersebut. Oke, nah kemudian asal bahan bisa dari hewan, tumbuhan, mikroba. Ya, nah ini saya lewati aja ini. Nah, kalau dari nabati atau tumbuhan, Bapak Ibu perlu ya pastikan bahwa kalau itu positif list itu merupakan bahan nabati tanpa ada proses pengolahan dan tanpa ada bahan tambahan pangan gitu ya. Bahan tambahannya enggak dikasih gitu ya. Kemudian kalau ada bahan yang memang ada proses pengolahan, itu berarti di titik kritis. Jadi bahannya itu tidak bisa jadi positif list lagi. Contoh misalnya kalau itu bahan nabati berupa bawang putih. Bawang putih segar itu positif list. Tapi kalau bawang putihnya itu nanti sudah jadi tepung bawang putih, maka itu akan menjadi bukan positifis lagi. Kalau misalnya mericanya merica butir itu positif list. Tapi kalau misalnya mericanya itu nanti merica bubuk, ada proses pengolahan sebelumnya, ada bahan tambahan pangan yang ditambahkan mungkin ya, maka bukan menjadi positifis lagi, tapi merupakan bahan kritis. Jadi harus ada dokumen pendukungnya. Kemudian bahan hewani itu titik kritisnya adalah jenis hewannya dan yang kedua bagaimana proses penyembelihannya. Kalau jenis hewannya sudah halal, maka harus kita pastikan bagaimana proses penyembelihan hewannya. Apakah sesuai syariat Islam ataukah tidak. Oke, nah itu ya. Nah, untuk persyaratan bahan, ini ada yang ketentuan bersertifikat halal. Jadi semua bahan harus bersertifikat halal, kemudian harus dipastikan kalau misalnya bahan itu kritis, ya memang ada dokumen pendukungnya yang valid, sertifikat halal yang valid gitu ya. Kalau misalnya bahan itu positif list, ya berarti tidak perlu ada sertifikat halalnya. Kemudian bahan itu tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, darah itu nggak boleh, bangkai juga tidak bisa dipakai. Bagian tubuh dari manusia itu juga haram hukumnya, tidak bisa dipakai sebagai bahan. Kemudian ada homer, homer itu minuman beralkohol, gitu ya, minuman beralkohol. Kemudian bahan yang tidak lazim digunakan, hewan yang bertaring, berkuku tajam, atau yang apa namanya tidak sesuai dengan apa yang dilindungi gitu ya. Kemudian bahan itu tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang tidak halal dedicated. Jadi memproduksi
produk yang haram juga, itu juga tidak bisa digunakan. Bahan tidak boleh bercampur dari bahan haram maupun najis. Kalau berupa dari hewani, harus hewan yang halal ya. Pastikan itu. Kemudian harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan. Artinya kalau misalnya bahan ini kemudian sudah bentuk jadi, maka pastikan pilih yang ada izin edarnya. Ya, yang ada izin edarnya, ada MD atau PIRT. Kemudian kalau misalnya menggunakan bahan mikroba dan mikrobial, jangan memilih bahan yang menyebabkan infeksi atau intoksikasi, gitu ya. Kemudian media pertumbuhannya, perhatikan jangan yang berasal dari babi dan turunannya. Kalau misalnya medianya itu najis, bukan babi dan turunannya, bukan najis mughaladhah, berarti harus ada proses pemisahan gitu ya medianya dan kemudian harus dicuci secara syariat Islam, media pertumbuhannya. Kalau medianya pertumbuhannya suci dan halal, maka aman, tidak perlu dipisahkan. Kalau untuk media apa yang untuk digunakan reproduksi rekayasa genetika, pastikan tidak disisipi gen yang berasal dari babi atau manusia. Cara pensuciannya bagaimana? Dengan menggunakan air sebanyak 2 kulah atau secara 270 liter sampai bau warnanya hilang. Bisa dengan menggunakan metode pengucuran atau mengalirkan air ke produk, kemudian perendaman. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan air mengalir dengan merendaman, tapi pastikan minimum airnya harus volumenya 270 liter atau setara 2 kulah tadi ya. Tuh. Kemudian kalau alkohol, alkohol yang boleh itu adalah alkohol dari industri non-khamr, non-minuman keras. Yang tidak boleh jika kita menggunakan alkohol atau etanol yang berasal dari industri khamr. Kalau etanol atau alkoholnya berasal dari sumber lain, bagaimana boleh? Misalnya dari fermentasi singkong, jagung, atau molas, gitu ya. Kalau misalnya dari hasil industri Homer, yang itu adalah berbentuk padat, itu pasti boleh digunakan, namun syaratnya harus ada proses pensucian secara syar'i tadi ya. Tatshir syar'an. Kemudian apa harus direaksikan lebih lanjut menggunakan enzim atau mikroba sehingga bisa menghasilkan senyawa yang baru. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalnya alkohol itu dari minuman yang fermentasi susu, rempah atau teh kombucha, itu tadi kadar alkoholnya harus kurang dari 0,5% dan secara medis tidak membahayakan. Kalau untuk kosmetik bagaimana Bu? Untuk kosmetik alkohol boleh digunakan, namun harus dari hasil industri non-hammer. Eh, Batasannya tidak ada, tapi secara medis tidak membahayakan. Jadi batasan kadarnya tidak ada, namun harus secara medis tidak membahayakan. Nah, Bapak Ibu, untuk sertifikat halal ini ya, Bapak Ibu misalnya, Bu saya harus punya kah gitu kan? Berupa sertifikat dokumen sertifikat halal. Jawabannya Bapak Ibu tinggal screenshot aja nanti di websitenya BPJPH. Tidak perlu punya sertifikat halal dari apa produsennya. Bisa menggunakan nanti screenshotnya. Yang ke-9 ini ya, syaratnya harus memiliki dokumen pendukung berupa sertifikat halal. Itu nanti bisa menggunakan websitenya BPJPH, nanti di situ di screenshot aja. Oke, nah pelaku usaha harus menjamin keabsahan dokumen pendukung berupa masa berlaku lembaga penerbit nomor sertifikat halal, gitu ya. Nah, kalau dari lembaga halal luar negeri itu pasti ada masa berlakunya kan. Kalau dari BPJBH tadi kan sudah berlaku selamanya, gitu ya. Jadi perlu dipastikan masa berlaku untuk produk-produk yang impor yang berasal yang sertifikat halalnya dari lembaga halal luar negeri. Jangan lupa dokumennya kalau punya dokumen ya, beberapa dokumen simpan dengan baik dan kemudian dilakukan verifikasi secara berkala. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dokumen pendukung itu kan sertifikat halal ya. Itu kalau untuk bahan yang kritis yang ada di produk yang wajib bersertifikat halal atau yang ada di KMA berapa tadi? 748 dan KMA 944. Nah, kalau misalnya tidak ada di kategori produk itu, ya KMA 748 atau 944, Bapak Ibu cek di
positive list ada di KMA 1360. Ya. Kalau ternyata bukan, Bu, bukan positive list dan bukan bahan yang wajib bersertifikat halal, bagaimana? Bapak Ibu bisa gunakan dokumen pendukung lain. Apa dokumen pendukung lain itu? Bisa COA, Certificate of Analysis, yaitu dokumen yang berisi kandungan fisika, kimia, dan mikrobial. Gitu ya, yang dikeluarkan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi gitu ya, dalam melakukan analisa produk. Kemudian ada namanya Material Safety Data Sheet atau MSDS. Tuh, bentar saya ini ya, kok ada yang WA saya lagi. Material Safety Data Sheet ini merupakan lembar petunjuk yang isinya komposisi dan bahan kimia yang dikeluarkan oleh produsen. Tidak boleh oleh distributor atau suppliernya. Kemudian namanya berikutnya ada dokumen spesifikasi. Itu berupa informasi produk yang menyatakan deskripsi produknya, prosesnya bagaimana, kandungan atau sumber bahannya. Dan ini dikeluarkan oleh produsen. Gitu ya. Dan ini dikeluarkan oleh produsen, bukan oleh distributor atau suppliernya. Kemudian ada namanya diagram alur proses produksi atau flowchart. Ini merupakan dokumen yang berisi tahapan proses produksi berupa bagaimana produk itu dihasilkan, ditambahkan pula bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan itu apa. Dan ini untuk flowchart juga dikeluarkan oleh produsen. Kemudian ada namanya PROGV Facility Statement. Ini adalah surat pernyataan bebas babi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa fasilitas itu harus halal dedicated. Jadi untuk menjamin bahwa bahannya itu diproduksi dari fasilitas yang halal dedicated, itu diperlukan surat pernyataan fasilitas bebas babi. Dan juga ada namanya dokumen lain namanya kuesioner. Ini juga berisi bahan yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Ini adalah contoh dokumennya. Ini yang di sebelah kiri adalah sertifikat halal, kemudian yang di tengah itu adalah sertifikat halal dari Lembaga Halal Luar Negeri. Ini dari Ivanka ya, dari Amerika Serikat. Kemudian ada namanya Certificate of Analysis atau COA. COA ini merupakan dokumen hasil analisa dari laboratorium. Ini surat pernyataan bebas babi yang dikeluarkan oleh produsen, ini juga sudah valid. Kemudian, nah implementasi terkait bahan. Implementasi terkait bahan, Bapak Ibu kan nanti apa namanya, menyusun daftar bahan halal ya. Nah itu kalau sudah disusun daftar bahan halalnya, itu harus membeli dan menggunakan bahan yang ada di daftar bahan halal saja, gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu harus menyimpan bukti-bukti bahwa Bapak Ibu hanya beli yang ada di daftar bahan halal saja yang sudah Bapak Ibu susun. Gitu ya. Termasuk kemudian kalau ada catatan pembelian, bukti pembelian bahan, bonota itu disimpan dengan baik. Itu bukti bahwa Bapak Ibu itu sudah membeli sesuai dengan ketentuan. Biasanya auditor itu akan memeriksa 3 bulan terakhir. Nah, kemudian jika menggunakan bahan baru bagaimana, Bu? Jika menggunakan bahan baru, Bapak Ibu perlu melaporkan terlebih dahulu ke BPJPH atau ke LPH yang sudah mengaudit, gitu ya. Kalau menggunakan bahan baru di luar daftar bahan halal, jangan sampai digunakan langsung, tapi minta persetujuan dulu. Kok ribet ya, Bu ya? Prosesnya pasti akan memerlukan waktu kan ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika ada bahan alternatif, masukkan saja bahan-bahan tersebut ke dalam daftar bahan halal ketika proses sertifikasi halal Bapak Ibu, gitu ya. Contoh misalnya minyak goreng, jangan masukkan satu merek minyak goreng saja, tapi buat 2 atau 3. Supaya apa? Jika minyak goreng tersebut, minyak goreng A misalnya itu langka di pasaran, kemudian apa namanya habis stoknya, kemudian misalnya harganya menjadi naik secara signifikan, itu Bapak Ibu bisa langsung gunakan bahan penggantinya.
tanpa harus melalui persetujuan penggunaan bahan baru. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa kalau menerima barang dan membeli barang cek labelnya. Apakah memang betul sudah sesuai dengan di daftar bahan halal yang sudah Bapak Ibu susun. Nah, ini cara verifikasinya. Kita bisa menggunakan websitenya BPJPH. Ini kita buka aja websitenya bpjph.halal.go.id. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya, udah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, di sini nanti ada data LHLN yang tadi saya sampaikan. Nah, data lembaga halal luar negeri yang sudah MRA dengan BPJPH itu ada di sini. Kalau ada di sini LHLN-nya, maka aman dipakai untuk barang impor tadi. Gitu ya. Kalau tidak, itu berarti harus dicari bahan yang lain. Nah, untuk cek bahan halal itu di sini. Misalnya pakai kecap sedap. Apakah sudah halal ataukah nomor registrasi halalnya apakah sudah valid? Ini bisa Bapak Ibu cek di sini ya. Nah, oh sudah gitu ya, sudah valid, sudah oke. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekarang menggunakan bahan yang belum halal, belum ada sertifikat halal yang valid, ini bisa digunakan websitenya ini untuk mencari bahan alternatif tersebut, alternatif pengganti, gitu ya. Oke, bisa berbasis nama produk, nama pelaku usaha atau nomor sertifikat untuk mengeceknya, gitu ya, validitasnya. Jelas ya, Bu, Bapak? Jelas, Bu. Ya, oke, kita percepat saja karena banyak-banyak. Nah, sekarang kita sampai ke kriteria yang ketiga, proses produk halal. Proses produk halal ini definisinya adalah rangkaian kegiatan yang menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan sampai ke penyajian. Jadi ada 7 kegiatan PPH. Karena apa titik kritis itu? Titik kritis kehalalan produk itu tidak pada bahannya saja, tapi juga pada prosesnya, gitu ya. Penyediaan bahan sampai penyajiannya itu bisa jadi titik kritis. Oleh karena itu, untuk kriteria yang ketiga ini, proses produk halal, Bapak Ibu perlu perhatikan 3 hal. Yang pertama, lokasi dan tempatnya. Yang kedua, peralatan dan perangkatnya. Dan yang ketiga adalah prosedurnya. Ya, ada 3 hal. Sebentar ya. Oke, lokasi tempat, peralatan dan perangkat. Dan yang ketiga adalah prosedur. Bapak Ibu, terkait lokasi dan tempat, jika ada proses yang tidak halal, ada proses yang halal dan ada yang tidak halal, maka harus dipisahkan lokasi, tempat, dan peralatannya. Sebentar ya. Kemudian Bapak Ibu jaga kebersihan dan higienitasnya. Harus bebas dari najis, harus bebas dari hewan yang dari bahan yang tidak halal. Jadi jangan sampai nanti dekat SPG-nya dekat dengan lokasi peternakan. Jangan sampai ada hewan yang berkeliaran di tempat SPG Bapak Ibu. Bu Elia monitor, Bu Elia. Bu Elia nggak ada ya. Suaranya kemut, Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk ketentuan peralatan ini adalah pemisahan. Jika ada
produk yang halal dan tidak halal. Jangan sampai jika misalnya ada produk yang halal dan tidak halal itu menggunakan alatnya yang bersama. Sharing itu nggak boleh. Harus sendiri-sendiri. Tidak boleh menggunakan alat yang bergantian. Kemudian ketika sudah dibersihkan, sarana pembersihannya pun harus berbeda. Jadi wastafelnya harus berbeda. Setelah kemudian dibersihkan, maka akan dipelihara, akan disimpan. Jangan sampai disimpan bersama. Penyimpanannya pun harus berbeda. Nah, untuk proses tadi itu kan harus dipisahkan semuanya ya, mulai dari penyiapan bahan sampai penyajian. Tapi sebenarnya ada pengecualian Bapak Ibu yang harus saya sampaikan di sini, pendistribusiannya. Jika ada produk yang halal dan tidak halal mau didistribusikan bersama itu masih diperbolehkan. Tapi ada syarat ketentuan yang berlaku. Yang pertama, bukan produk segar asal hewan. Bukan produk segar asal hewan. Yang kedua, bukan produk hewan olahan hewan yang dibekukan. Misalnya produk segar asal hewan itu daging babi dan daging sapi dimasukkan dalam armada yang bersama itu nggak boleh. Atau produk berupa apa namanya bakso sapi dan bakso babi yang dalam bentuk frozen beku itu juga tidak boleh dijadikan satu. Nah, kalau selain produk ini boleh, tapi ada syaratnya. Pertama syaratnya adalah utama adalah pelaku usaha wajib menjamin tidak terjadi kontaminasi silang antar produk yang didistribusikan. Jadi harus ada SOP yang jelas, harus ada penandaan yang jelas, pemisahan, begitu ya. Nah, yang terakhir yaitu terkait prosedur. Jadi ada lokasi, tempat, kemudian peralatan, dan yang terakhir prosedur. Untuk prosedur ini, Bapak Ibu, pelaku usaha harus memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH-nya secara tertulis dan terdokumentasi sesuai ruang lingkup SJPH. Ya, harus tertulis dan terdokumentasi. Harus buat SOP-nya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya sudah ada SOP-nya, bagaimana, Bu? Kita sudah punya. Maka SOP itu bisa dipakai, kemudian dimasukkan substansi terkait unsur halalnya. Mulai dari bahan, PPH, dan produk. Nah, ini bisa dibuka dulu, dibaca dulu. Hubungi Mbak Elia dulu. Mbak Elia, Mbak Elia, Bu Elia, monitor. Bu Elia nggak ada ya? Itu ada nama anunya. Ya, jadi terkait bahan, itu Bapak Ibu buat SOP pembelian bahannya. Ya, kemudian terkait proses berarti harus buat PPH atau SOP terkait proses produksinya. Sebentar ya, Bapak Ibu, saya komunikasi dengan Bu Elia. Bapak Ibu ketika sudah menyusun prosedur atau SOP secara tertulis tadi, maka harus disosialisasikan ya Bapak Ibu ya. Disosialisasikannya kemana? Ke semua pihak yang terkait. Dan jangan lupa bukti sosialisasinya disimpan. Ya. Terkait PPH pasti ada menggunakan juga peralatan. Bagaimana jika peralatan saya itu terkontaminasi najis? Nah, Bapak Ibu harus tahu jenis najisnya. Najisnya apa? Jenis najis itu ada tiga. Apa kira-kira najis tiga?
Tiga jenis najis apa, Bu? Bapak? Khafafah, mutawasitah, mughalladah. Mughalladah, mutawasithah, mukhaffafah. Mukhalifah, mutabassitah. Eh, eh, najis mutannas. Ibu tadi menjawabnya apa tadi, Bu? Maaf, maaf ya, tadi ada telepon barusan. Mughalladah, Oke. mukhaffafah, mutawasithah. Iya, mughalado, mutawasito, mukofafa. Mughalado itu najis berat, ya. Najis berat itu contohnya apa? Babi. Babi, anjing, dan Air liur turunannya. anjing. Iya, jadi jangan ragu-ragu ya. Kalau najis mughalado, najis berat itu hanya babi, anjing, dan turunannya. Itu cara pensuciannya adalah dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu. Kalau misalnya tidak ada, boleh menggantikan bahan dengan daya pembersih yang sama. Kemudian ada najis namanya mutawasito tadi ya, namanya najis sedang. Contohnya adalah kotoran hewan, kotoran manusia, air kencing hewan, air kencing manusia, homer. Kemudian ada lagi darah, bangkai. Itu termasuk najis mutawasito. Jika peralatan kita terkontaminasi najis mutawasito, cara pensuciannya adalah dengan menggunakan air. Air yang mengalir. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan gini, Pak, Bu, peralatan saya itu kalau terkena air itu akan rusak gitu ya, akan mengganggu proses produksi. Apa yang harus dilakukan? Ketentuannya, jika demikian Bapak Ibu, maka dapat disucikan selain air. Ya, harus dicuci, bisa dicucikan selain air, misalnya dengan alkohol, apa, cuka dan seterusnya boleh. Tapi syaratnya bahan penggantinya tadi itu halal, kemudian suci, dan bekas najisnya hilang, bau, rasa, warnanya hilang. Bisa ditisu dulu, baru kemudian dibersihkan misalnya dengan alkohol. Oke ya, jangan sampai menggunakan fasilitas produksi yang juga terkontaminasi, sudah terkontaminasi najis mughalado babi ya, itu secara bergantian. Tidak ada alasan walaupun sudah melalui proses pensucian. Jadi harus pisah benar. Oke, sekarang terkait produk. Kriteria yang keberapa? Keempat ya. Ya, tadi proses produk halal sudah terkait produk sekarang. Bagaimana produknya, Bu? Produk harus Bapak Ibu pastikan bahwa berasal dari bahan yang halal, kemudian diproses sesuai syariat Islam. Artinya menggunakan peralatan, fasilitas produksi, dan sistem pengemasan yang yang tidak terkontaminasi bahan tidak halal. Kemudian pastikan aman untuk dikonsumsi. Artinya tidak hanya halal tapi juga toyib ya. Jangan sampai menggunakan misalnya ada bahan tambahan pangan, tapi bahan tambahan pangannya dosisnya berlebihan. Itu juga tidak toyib, tidak baik. Halal oke, tapi tidak toyib. Kemudian kalau sudah jadi produk, Bapak Ibu pastikan bentuk produknya, yang kedua, karakteristik profil sensorinya. Dan yang ketiga, nama produknya. Kalau bentuk produk, pastikan Bapak Ibu, produknya tidak menyerupai hewan babi dan anjing. Atau yang ada unsur pornografi atau yang ada unsur vulgar dan erotisnya. Jadi biasa-biasa aja bentuknya, gitu ya. Kemudian untuk karakteristik profil sensori, pastikan tidak ada kecenderungan baunya, rasanya, aromanya dari produk kita itu yang mengarah pada produk haram. Misalnya contoh ada bau mirasnya gitu ya, homernya ada padahal nggak pakai homer. Nah, itu juga tidak bisa di sertifikasi halal. Kemudian nama produk. Nah, nama produk jangan sampai menggunakan nama yang bertentangan dengan syariat Islam. Untuk nama produk ini itu ada ketentuannya. Bapak Ibu bisa nanti melihat di
SNI 90/9004 tahun 2021 tentang persyaratan umum pangan halal. Jadi, untuk persyaratan pangan halal ini ada nama-nama yang diatur. Boleh dan tidak bolehnya penggunaan namanya seperti apa. Kalau untuk yang tidak boleh itu adalah nama yang mengandung simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan berkonotasi negatif. Contoh misalnya mie setan, mie iblis, es pocong, es gendruwo itu nggak bisa digunakan. Kemudian untuk nama jangan sampai menggunakan nama hewan atau benda yang diharamkan. Kalau nama benda berarti misalnya ada unsur homernya, root beer. Birnya itu sudah haram. Jangan sampai menggunakan nama root beer meskipun tidak ada hamernya. Es krim rasa rum. Nah, rum raisin. Nah, rumnya kan haram ya. Kemudian bacon. Bacon itu konotasinya adalah babi bakar ya. Itu dihindari. Kemudian bentuk produk jangan sampai menyerupai hewan babi atau anjing. Nah, kalau seperti ini ada bakpao ya, tapi bentuknya seperti kepala babi. Ini tidak bisa disertifikasi halal, harus ganti bentuk produk. Kemudian kalau sudah ada produk pasti akan dikemas dan kemudian harus di label kan gitu. Nah, untuk pengemasan jangan sampai menggunakan bahan kemasan yang mengandung bahan yang tidak halal. Bahan kemasannya pun harus halal gitu ya. Kemudian kalau ada label dan kemasan jangan sampai desainnya, kemasannya simbol, logo, nama, gambarnya itu bertentangan dengan syariat Islam atau yang bertentangan dengan etika kepatutan yang berlaku. Kalau sudah mendapatkan sertifikat halal, cantumkan labelnya. Untuk mencantumkan label itu dikecualikan untuk produk yang kemasannya terlalu kecil atau produknya itu dikemas secara langsung di hadapan konsumen atau produknya dijual dalam bentuk curah. Kalau SPPG mungkin di tempat SPPG-nya boleh dicantumkan, gitu ya. Kemudian terkait ketelusuran. Bapak Ibu, untuk ketelusuran ini harus dijaga ya, dijamin. Harus bisa menjamin ketelusurannya. Artinya apa? Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa produk yang Bapak Ibu produksi itu berasal dari bahan yang disetujui dan kemudian diproduksi di tempat dan fasilitas yang memenuhi kriteria. Artinya lakukan pencatatan mulai dari awal sampai akhir. Identifikasikan semuanya. Pencatatan itu penting, gitu ya, supaya kita bisa melakukan ketelusuran. Jika terjadi sesuatu dari produk kita, kita hanya tinggal buka catatannya aja, apa yang terjadi, apa penyebabnya, kan gitu. Oke, nah untuk yang terkait produk yang tidak memiliki kriteria sekarang ya. Kira-kira pertanyaan saya, jika misalnya kita sudah melaksanakan SJPH, ya, yang 5 kriteria nanti ya itu sudah kita laksanakan, kira-kira bisa enggak masih ada potensi terjadi produk yang tidak sesuai kriteria halal? Masih. Kenapa, Bu? Kira-kira kenapa kok bisa terjadi? Dari mana, Bu? Bisa Bisa dari dari bahannya? ya bisa dari bahan atau dari ini Bu, apa namanya? Semua tenaga kerja itu kan belum tentu dia memahami atau melaksanakan SPJH-nya. Oke. Ya, betul. Jadi bisa jadi dari pekerjanya human error gitu ya. Prosedurnya udah disusun tapi tidak diterapkan dengan baik gitu ya. Dari bahannya, bahan harusnya diretur tapi ternyata masih belum diretur juga akhirnya terpakai di dapur gitu. Itu jadi merupakan penyebab terjadinya produk yang tidak memenuhi kriteria halal atau produk kita gagal halal. Kalau terjadi yang demikian, maka apa yang harus dilakukan? Penyelia halal harus tahu, harus paham. Yang pertama, lakukan penarikan. Penarikan produk ini untuk mencegah produk itu masuk dalam rantai produksi. Kemudian lakukan pengendalian, Bapak Ibu, termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Nah, opsinya sebenarnya produk yang gagal halal ini bisa dijual kepada konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal. Gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal atau yang non-muslim misalnya, maka produk ini harus dimusnahkan, Bapak Ibu. Harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak supaya nggak rugi-rugi amat. Bu, kalau misalnya produknya sudah terlanjur dijual, ya harus ditarik gitu ya. Kemudian jangan lupa kalau sudah mendapatkan sertifikasi halal, kalau ada produk gagal halal ini, ya tetap diklaim sebagai produk yang tidak halal.
ya, tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Kemudian jangan lupa produk yang demikian tidak boleh direproses, tidak boleh diproses ulang, tidak boleh di-downgrade, tidak boleh direformulasi, gitu ya. Nah, terkait kriteria produk ini sudah selesai. Sekarang kriteria pemantauan dan evaluasi yang terakhir, ya, kriteria yang kelima. Pemantauan dan evaluasi ini penting kita lakukan supaya kita bisa menjamin bahwa proses atau sistem ini sudah berjalan dengan baik, kemudian ada pengembangan dan ada improvement atau penyempurnaan. Oleh karena itu perlu kita melakukan yang pertama audit internal. Tadi ada yang tanya audit internal ya. Audit internal. Audit internal itu adalah audit yang kita lakukan sendiri. Dilakukan oleh SPPG sendiri. Dilakukan setiap minimal 1 tahun sekali. Jadi audit internal ini ketentuannya dilaksanakan 1 tahun sekali. Siapa yang akan melaksanakan audit? Yaitu auditor halal internal. Bisa penyelia halalnya atau tim manajemen halalnya. Ketentuannya adalah personil auditor internalnya itu harus sudah pernah mengikuti pelatihan. Karena kalau nggak paham SJPH bagaimana bisa melakukan audit, memantau penerapan SJPH-nya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau lulus dari penyelia halal ini bisa jadi auditor halal internal nanti. Kemudian setelah ada audit internal biasanya akan dilaksanakan kaji ulang manajemen. Ini juga harus dilaksanakan. Rapat kaji ulang manajemen. Tujuannya untuk mengevaluasi penerapan SJPH. Jangan lupa Bapak Ibu, prosedur audit internal, prosedur kaji ulang manajemen itu harus disusun atau dibuat. Bu, kalau melaksanakan audit internal kemudian ada temuan bagaimana? Apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa. Pastikan setelah ada audit internal, ada temuan harus segera dilakukan tindakan perbaikan. Gitu ya. Tindakan perbaikannya harus disimpan. Bukti-bukti tindakan perbaikan tersebut. Gitu. Nah, bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen ini Bapak Ibu jangan lupa disimpan dengan baik. Nanti ditunjukkan pada saat audit oleh lembaga pemeriksa halal. Jadi akan ditanya apakah sudah ada audit internal, sudah ada Bu, sudah ada kaji ulang manajemen, sudah ada Bu, mana buktinya? Buktinya apa Bu yang bisa saya simpan? Buktinya bisa nanti laporan audit internal gitu ya. Notulensi, rapat kaji ulang manajemen, daftar hadir, audit internal, daftar hadir kaji ulang manajemen, dokumentasi foto kegiatan, checklist audit yang sudah terisi. Jadi jangan lupa nanti kalau ada checklist auditnya, ya berarti bukti sudah dilaksanakan audit ya sudah diisi ya. Kan nanti ada namanya daftar periksa atau checklist audit. Nanti Bapak Ibu itu gunakan sebagai bahan untuk melaksanakan audit. Itu. Jangan lupa Bapak Ibu terkait kriteria yang kelima ini ada ketentuan komposisi bahan dan PPH itu dilaporkan setiap 6 bulan sekali kepada BPJPH. Nah, ini kaji ulang manajemen Bapak Ibu, itu tadi ya sudah saya sampaikan, ini dilaksanakan juga 1 tahun sekali, ini untuk melakukan kaji ulang bagaimana efektivitas sistem itu sudah dijalankan. Apakah sudah efektif ataukah belum. Nah, ini bagian yang terakhir, informasi terdokumentasi. Informasi terdokumentasi itu harus dibuat dalam penerapan SJPH melalui nanti buktinya apa? Manual SJPH atau manual halal. Manual SJPH wajib disusun oleh SPPG ya Bapak Ibu ya. Disusun nanti manual SJPH SPPG-nya apa dan bagaimana gitu ya. Berikut rekaman bukti pelaksanaan SJPH-nya. Manual SJPH ini sangat penting Bapak Ibu karena ini merupakan dokumen perencanaan yang ini menggambarkan bagaimana cara perusahaan itu memenuhi kriteria SJPH. Jadi tujuannya manual itu adalah jadi pedoman kita. Bagaimana sih menerapkan SJPH di SPPG kayak gitu. Kalau misalnya kita membeli alat elektronik itu kan pasti ada manualnya. Sama dengan ini. Jadi kita merencanakan bagaimana penerapan SJPH itu kita tuangkan dulu di dalam manual SJPH. Ruang lingkup dari manual SJPH ini itu mulai dari penyediaan bahan sampai penyajiannya. Jadi sampai akhir. Termasuk jika misalnya Bapak Ibu ada gudang sewa atau outlet gitu ya. Itu juga harus dimasukkan dalam ruang lingkup. Kemudian ini contoh atau bukan contoh ya, ini namanya cover manual SJPH. Bapak Ibu akan familiar dengan ini.
Manual SJPH itu ada template-nya, nanti covernya seperti ini, tinggal isi yang merah, ini nama usaha atau nama perusahaan. Jadi diisi nama SPPG-nya. Ditandatangani oleh penyelia halal dan juga kepala SPPG. Oke, nah ini saya ulang lagi ya, soalnya sering timbul sekali pertanyaan. Ketika sudah lulus pelatihan, maka akan tanya, apakah sertifikat halal saya sudah terbit? Nah ya, jadi tadi kita bahas ya, terkait kriteria SJPH yang ada 5. Komitmen tanggung jawab, bahan, proses produk halal, kemudian kriteria yang keempat produk, dan yang kelima pemantauan evaluasi. Ini yang akan dilaksanakan audit oleh LPH, oleh auditor halal dari LPH. Bapak Ibu yang sekarang laksanakan adalah pelatihan penyelia halal yang merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran sertifikat halal SPPG Bapak Ibu. Karena ketika mengajukan sertifikasi halal di Si Halal, pelaku usaha itu harus mencantumkan penyelia halalnya. Syarat penyelia halal, satu Muslim, yang kedua memahami syariat kehalalan dibuktikan dengan lulus pelatihan penyelia halal, gitu ya. Dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan penyelia halal. Itu. Nanti prosedur atau alur layanan sertifikasi halalnya seperti ini. Pelaku usaha mendaftarkan melalui Si Halal, kemudian diverifikasi dokumennya oleh BPJPH. Setelah itu baru ke LPH. LPH mengikut biaya pemeriksaannya, biayanya keluar, invoice-nya dibayarkan oleh pelaku usaha. Barulah kemudian LPH melaksanakan audit. Auditnya dilaksanakan, diberikan waktu kepada LPH itu 15 hari kerja. Setelah itu barulah kemudian dikeluarkan laporan, disampaikan ke MUI untuk ketetapan fatwa. Berdasarkan ketetapan fatwa tertulis inilah kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Jadi untuk materi SJPH ini pentingnya adalah nanti Bapak Ibu terapkan di SPPG secara benar sesuai ketentuan supaya nanti pada saat proses audit oleh LPH itu lancar. Gitu ya. Nah, ini terkait tadi yang sudah kita bahas satu persatu. Oke, saya izin Bapak Ibu, mungkin saya 15 menit gitu ya untuk kemudian berdiskusi dengan Bapak Ibu. Saya buka dulu pertanyaan, silahkan. Ada yang bertanya kah? Sudah jelas atau bingung? Yang masih Jelas. bingung, ketik satu. Yang sudah jelas, ketik dua. Nih, boleh Bapak Ibu? Yang masih bingung, ketik satu. Yang sudah jelas, ketik dua. Bu Ratna ini masih bingung apa Bu Ratna yang jadi yang masih membingungkan? Bu Ratna Sari, ada nggak orangnya? Ada Bu. Iya, masih bingungnya di mana Bu? Gini Bu, Assalamualaikum. Ini saya Retna dari SPPG Toma. Saya yang mau saya tanyakan, ketika pengemasan produk itu cara pencegahan tertukarnya produk halal dengan non halal gimana Bu? Terus ada dua Bu, satu lagi Bu. Ketika sudah ada tindakan perbaikan ketika sudah ditemukan tindakan perbaikan apa yang bisa untuk menyesuaikan selama proses produksinya itu Bu? Sebentar, tertukarnya itu bagaimana ya? Kasusnya kok bisa tertukar? Enggak, gini Bu, misalkan ini ada kita pesan roti di suatu home home industry, itu kan roti itu kan halal, tapi kan kita tidak tahu Bu apa bahan-bahan yang digunakan itu halal, jadi kita takutnya tertukar antara produk halal dengan non halal karena kita setahu Oke, kita kan itu roti itu halal gitu loh Bu, ya. padahal tidak Ya, ada jadi bandel logonya gitu. oke, jadi begini kan tadi saya sudah jelaskan ada dua bahan. Kan roti yang Ibu pakai itu kan bukan produksi sendiri ya, tapi produksi Ya, orang lain. Artinya SPPG Bapak Ibu itu produknya bukan roti, tapi bahan SPPG Bapak Ibu itu roti. Bisa oh dipahami? gitu.
Oh, bisa, Ya, bisa, bisa, bisa. oke ya. Jadi kalau menggunakan bahan tadi kan ada dua kategorinya. Satu Ya, bahan yang wajib bersertifikat halal, yang ya, kedua bahan positif list, ya Bu. ya, Nah, bahan positif list ini adalah bahan nabati segar tanpa ada proses pengolahan, tanpa ada bahan tambahan pangan. Oke, ya. contoh buah Oke. segar, bumbu-bumbu segar, Ya, empon-empon, ya rempah-rempah ya, itu. Itu positif list, nggak perlu ada sertifikat halal. Nah, kalau bahan ibu itu sudah ada proses pengolahan, misalnya kayak roti, berarti kan sudah ya, diolah ya Bu. Berarti ada ya, tahapan pengolahan sebelumnya, ada bahan tambahan yang ditambahkan. Maka ya. pilih roti yang bersertifikat halal. Kalau Oh, sudah iya, ada baik, baik. sertifikat halal dari roti itu aman, Ibu nggak usah perlu menelusuri lagi. Ini bahan rotinya apa, bagaimana prosesnya, gitu ya. Oke, Sampai baik, di baik. situ saja. Ya, Oke? oke, baik, baik, Bu. Demikian juga ayam. Ya, ayam Bapak Ibu karena ini bahan sangat kritis, maka cari ayam yang sudah dari RPH yang bersertifikat halal. Bapak Ibu nggak perlu nanti ngecek bagaimana proses penyembelihannya, karena sudah ada sertifikat halal dari ayam tadi. Cukup sampai di situ, gitu. Oke, baik, baik. Oke ya. Ya, karena Yes. sertifikat halal itu kan merupakan dokumen yang bisa menjamin bahwa Iya, dan sudah berkekuatan hukum iya. bahwa bahan ini, produk ini itu sudah halal. Begitu ya, Bu? Ya, Bu. Terima Oke, kasih udah jawabannya. jelas ya. Oke. Sangat jelas. Oke. Bu, Terima kasih. Ibu izin bertanya, Bu. Bu, siapa ini Bu Rizka? Endang, Bu. Bu Endang. Oke, silakan Bu. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, Bu. Saya Endang Aferianti dari SPPG Pajarburan, Lampung Barat, Lampung. Bu, tadi kan mengenai pertanyaan Ibu yang awal tadi tentang saya mau melanjutkan gitu. Nah, mau bertanya, bagaimana caranya kita itu memastikan penerapan sistem jaminan produk halal atau SJPH ini tetap konsisten di dapur produksi skala besar seperti MBG ini gitu, Bu. Karena kan tenaga kerjanya juga banyak dan aktivitasnya yang padat jadi setiap hari. Gimana sih, Bu, caranya untuk agar tetap konsisten gitu melakukan SJPH ini gitu. Terima Oke, kasih, Bu. baik. Supaya tetap konsisten, buat SOP-nya, Bu, buat prosedurnya. Ya, supaya bisa menjaga konsistensi produksi. Ya, karena tadi saya sampaikan SOP itu setelah disusun itu pas harus disampaikan sosialisasi kepada semua pihak yang menjalankan. Setelah pada saat audit, auditor akan meminta SOP-SOP yang ada di SPPG Bapak Ibu untuk kemudian direview, ya. Jadi itu kendali kita untuk melakukan proses pengawasan itu membuat SOP. Nah, kalau SOP-nya itu dijalankan, maka harus ada pencatatannya. Ya, begitu ya, Bu. Supaya bisa lebih ada terbantu Bu karena saya sendirian Ibu penyelia halal bagaimana melakukan pengawasan terkait penerapan SJPH Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan tim. Oke, karena tugas Bapak penyelia halal kan ada empat ya. Satu melakukan pengawasan kepada bahan, proses dan produk gitu ya, pesan PPH. Yang salah satunya adalah mengkoordinasikan PPH, mengkoordinasikan proses produk halal. Karena Bapak Ibu nanti tidak akan bekerja sendiri dalam SCPG, tapi juga harus mengkoordinasikan dengan pihak lain. Misalnya bagian gudang, bagian produksi, dapur, gitu ya, bagian pembelian. Koordinasikan ini dengan baik supaya nanti SJPH-nya bisa diterapkan secara konsisten, terus-menerus dan istiqomah sesuai dengan yang direncanakan. Gitu ya, Ibu ya. Baik. Oke. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik, sama-sama. Yang sudah bertanya, mohon raise hand-nya diturunkan ya, biar saya tidak bingung. Bu Endang, Bu Ratna tadi sudah, Pak Ari. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Arif, Ibu, dari Medan. Jadi kan tadi mungkin langsung aja terkait dalam pelaksanaan penerapan SCPH-nya tadi. Itu kan untuk dalam melaksanakan produk itu, Bu, kan kita produksinya itu ada bahan-bahan dan alat-alat. Jadi memang kemarin salah satu case juga, apakah nanti, karena itu berkaitan nanti dengan sarana prasarana, salah satu sarana prasarana itu adalah di layout. Kemarin kalau tidak salah di sistem si halal itu, apakah nanti ketika ada perubahan-perubahan layout itu, kita juga akan mengajukan untuk perubahan-perubahan pembaharuan di sertifikasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kata nih Bu, ini contoh kasus.
Misalnya ada salah satu dampingan juga SPPG yang misalnya dia membeli beberapa alat produksi kayak meja dan sebagainya itu bekas resto atau bekas restoran yang kita ragukan eh, kebersihan dan kethaiban alat tersebut gitu. Misalnya dari salah satu restoran yang mungkin Chinese food atau sebagainya itu kira-kira seperti apa Bu untuk mengantisipasinya itu gitu. Oke, Bapak Ibu, kalau peralatan tadi kan sudah saya sampaikan ya, eh, tidak boleh digunakan secara bergantian. Kalau misalnya ada produk ya peralatan yang terkontaminasi produk yang terkontaminasi najis mughaladzah, produk babi gitu ya. Itu nggak boleh dilakukan secara bergantian meskipun sudah mengalami proses pensucian. Nah, bagaimana jika peralatannya itu dari peralatan yang bekas, gitu ya? Untuk antisipasi kita nggak tahu ini pernah dipakai untuk apa, cuci dengan najis mughaladzah. Cuci dengan sesuai najis mughaladzah aja, yang 7 kali, satu kalinya dengan pasir atau tanah. Setelah itu jangan dipakai untuk, jangan sampai terkontaminasi lagi. Gitu ya Pak Arif ya. Baik Satu Ibu. kali sebelum proses pemakaian yang pertama itu disucikan dulu, Pak. Yang pertama tadi apa, Pak? Pertanyaannya, Pak? Di sistem si halal Ibu, kemarin kan itu diminta terkait layout. Nah, nanti Oke. kan ketika perubahan layout itu, apakah memang kita nanti mengajukan sertifikat pembaharuan, atau memang layout itu tidak mempengaruhin gitu? Karena kan nanti mempengaruhin lokasi, kemudian penambahan alat dan sebagainya gitu. Itu Iya, perlu nggak? iya, jadi PPH yang kriteria yang ketiga ya, proses produk halal tadi sudah saya sampaikan ada 3 hal yang perlu diperhatikan: lokasi, tempat, dan peralatan, dan juga prosedur. Ya, kalau misalnya ada perubahan di kriteria PPH, kan sertifikat halal itu tidak bisa berlaku selamanya jika ada perubahan bahan atau dan atau prosedur dan atau proses produk halal. Termasuk di dalamnya tadi berarti proses produk halal itu lokasi, tempat, dan peralatan. Dilaporkan, Pak. Tidak hanya ketika ada perubahan bahan saja. Gitu ya, Pak. Nanti apakah perlu sertifikasi ulang atau tidak itu akan dianalisis oleh BPJPH. Yang penting dilaporkan dulu. Gitu ya, Pak. Karena itu terkait kriteria yang ketiga, proses produk halal. Dan Baik, juga terkait tadi yang di PP 42 2024, sertifikat halal tetap berlaku selama tidak ada perubahan komposisi bahan dan atau PPH. Nah, tempat ini masuk kriteria PPH-nya. Gitu ya, Pak? baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Bu, siapa ya? Bu Retna tadi sudah ya, turunkan ya, Bu, resenya. Bertanya lagi, kan? Bu Rizka dulu, silakan. Bu Rizka? Banyak Bu atas kesempatannya. Izin bertanya Bu, iya, Ya, iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, Waalaikumsalam. ini Ya. apabila ada pergantian bahan baku karena alasan harga lebih murah, namun supplier atau vendornya itu belum memiliki dokumen halal yang lengkap, apa tanggung jawab penyelia halal dalam proses ini Bu? Itu aja sih. Terima kasih Bu. Oke, jadi karena tadi sudah saya sampaikan ya, jika Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat halal, sudah dapat sertifikat halal, kemudian ada pembelian bahan baru di luar daftar bahan halal yang sudah Bapak Ibu ajukan ketika sertifikat halal harus dilaporkan, harus dimintakan persetujuan penggunaan bahan baru terlebih dahulu. Kan gitu. Kalau misalnya eh, pengajuan yang pertama itu masukkan semua aja bahannya. Jangan bahan yang dipakai saat ini saja, tapi bahan alternatif. Ya, misalnya tadi minyak goreng, jangan masukkan satu minyak goreng yang sekarang dipakai, tapi masukkan juga merek minyak goreng yang lain. Untuk antisipasi tadi yang Ibu sampaikan, bahannya misalnya tidak ada di pasaran atau naik harganya secara signifikan. Jadi kalau misalnya menggunakan bahan yang lain, itu merek lain, itu mereknya sudah terdaftar ketika Bapak Ibu mengajukan sertifikasi halal yang pada proses yang pertama. Itu ya. Kalau misalnya vendornya nggak dapat, ya kan Bapak Ibu bisa nanti sampaikan saya merek yang ini. Kalau nggak merek ini nggak mau. Untuk cari merek penggantinya, itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan websitenya BPJPH yang tadi saya sudah share, sudah tampilkan. Ya, ini website ini
Kelihatan ya. Nah, website ini bisa nanti dimanfaatkan oleh Bapak Ibu ketika saat ini bahannya tidak bersertifikat halal valid, gitu ya. Ini untuk ngecek validitas sertifikat halal satu. Yang kedua, jika bahannya yang sekarang belum bersertifikat halal ini bisa jadi referensi untuk mencari bahan pengganti. Yang ketiga, untuk mencari bahan alternatif. Jadi ketika mengajukan sertifikat halal yang pertama, masukkan semua bahan yang kira-kira bisa dipakai. Supaya nanti kalau ada penggantian bahan, Bapak Ibu tidak usah repot gitu ya untuk mengajukan permohonan penggunaan bahan baru. Produknya pun demikian. Jangan yang didaftarkan jangan produk yang sekarang saja, tapi yang kemungkinan nanti diproduksi. Gitu ya, Bu ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Bima, silakan. Dua penanya lagi ya. Terima kasih, Bu. Sudah ada suara? Ya, silakan. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Bima Wijanata. Saya dari PIC SPPG Alumni 02 Jember. Nah, ini saya tanya, Bu, ini untuk di sini kan ada beberapa bahan yang memang posisinya itu kita pakai dari luar. Contohnya kayak bawang goreng, itu kan kita kerjasama dengan UMKM. Nah, untuk UMKM ini posisinya sekarang itu juga ini, apa namanya, sedang melakukan proses ini Bu, apa namanya, sertifikasi halal juga. Nah, itu kalau misalkan kita pakai bahannya dimasukkan ke dalam produksi kita, itu kira-kira gimana Bu? Apa kita perlu melakukan pengurusan 2 kali karena memang masih belum sertifikat halal untuk produknya? Ya. Ada beberapa juga sih Bu, kayak misalkan bawang putih bubuk itu kita kerjasama dengan ini juga. Kan itu otomatis kan sudah dalam proses olahan. Nah, itu kira-kira bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu, jika memang di tempat Bapak Ibu itu, kalau ini kan keperluannya untuk sertifikasi halal ya. Kalau misalnya UMKM-nya satu belum mendaftarkan sertifikat halal, dorong untuk UMKM-nya itu untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Bilang, saya mau sertifikasi halal, jadi saya membutuhkan bahan yang sudah bersertifikat halal. Tolong segera diajukan sertifikat halal Bapak Ibu kalau ingin saya pakai di SPPG Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau ingin saya pakai di SPBG saya, ya segera sertifikasi halal bahannya. Kalau tidak, maka saya pilih bahan lain yang sudah ada sertifikat halal yang valid. Gitu ya, bahan sejenis. Ini salah satu hal yang bisa kita dorong bersama-sama supaya nanti ekosistem halal di Indonesia itu berjalan. Gitu. Nah, kalau UMKM-nya sedang mendaftarkan bagaimana? Ya, kalau misalnya proses sertifikasi halalnya itu masih lama, ya saran saya cari aja untuk bahan yang lain. Kalau kira-kira masih bisa nututi ya pakai enggak apa-apa gitu ya. Kalau masih bisa nututi, maksudnya kira-kira ini bisa keluar nggak sertifikat halal UMKM itu. Kalau misalnya nggak ada jaminan, saya sarankan ganti aja dengan yang lain. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di tempat wilayah Bapak Ibu, memang produk ini, bahan yang Bapak Ibu pakai itu memang betul-betul tidak ada yang bersertifikat halal, bisa Bapak Ibu menggunakan dokumen pendukung lain yang tadi sudah saya sampaikan. Misalnya spesifikasi produk, kemudian flowchart, alur proses, itu ya. Kalau misalnya memang benar-benar tidak ada. Kan ada, kalau misalnya beras aja di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu banyak sudah beras yang bersertifikat halal. Misalnya di tempat lain nggak ada, itu boleh menggunakan dokumen pendukung yang lain. Karena memang nggak ada lagi gitu ya, nggak ada pilihan. Itu ya Pak Bima ya. Baik Bu, terima kasih. Udah jelas ya. Bu Kartina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam atas kesempatannya, Bu. Kenal saya Kartina dari SPPG Tamalate Congai 2 Makassar. Saya dari Makassar, Ibu. Kebetulan ini ada beberapa, saya lihat ada pertanyaannya sama dengan saya, Bu, yang di chat. Pertanyaannya itu, ketika mendapatkan sertifikat penilaian halal ini digunakan maksudnya digunakan di SPPG dan kemudian apakah bisa digunakan di tempat lain
begitu selain di SPPG misalnya untuk di tempat tertentu misalnya tempat galon atau di beberapa tempat begitu atau di tempat makanan misalnya seperti roti yang tidak mempunyai sertifikat halal, apakah boleh seperti itu Bu atau memang khusus diperuntukkan di SPPG saja Bu seperti itu? Ya, jadi sertifikat pelatihan ini tidak khusus ya, tidak spesifik. Nanti Bapak Ibu mendapatkannya ya sertifikat sebagai penyelia halal. Boleh digunakan untuk menjadi penyelia halal di bidang lain. Tapi tadi ya, karena tugasnya itu kan berat ya. Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Kira-kira Bapak Ibu harus bisa mengukur diri sendiri. Memang masih boleh ketentuannya menjadi penyelia halal di beberapa tempat usaha, ya, lebih dari satu. Tapi Bapak Ibu harus bisa mengukur kemampuan. Apakah saya bisa melaksanakan bertanggung jawab proses produk halal di misalnya 2 perusahaan, gitu ya? Karena tanggung jawabnya kan besar nih, gitu ya. Seperti itu ya Bu Kartina. Saya kira bisa ini ya Baik Bu. terjawab ya. Memang ketentuannya nggak diatur gitu ya, tidak ada aturan gitu. Tapi ya ini tanggung jawab moral ya. Bisa nggak kira-kira saya melaksanakan gitu. Oke, ini sudah hampir habis. Satu lagi ya pertanyaan ya. Bu Lulu, Bu Lulu rasanya, oh nggak ada, sudah selesai ya. Oke, ini pertanyaan satu yang tadi sudah terjawab melalui Bu Kartina. Satu lagi saya Laude dari PIC SPPG setelah mendapat sertifikat penyelia halal di mana akan diperuntukkan di SPPG. Apakah sertifikat halal? Oh iya, ini sama ya. Ya, sama. Yang di atas itu ada pertanyaan dari Pak Yusru, Pak Yusromuin. Pak Yusromuin ini bertanya terkait tanggung jawab. Setelah saya ikut pelatihan halal, apakah saya akan otomatis menjaga garda terdepan dalam kepastian halal makanan dari SPPG? Sementara kita juga memiliki keterbatasan. Ya, ini sama tadi ya. Karena keterbatasan dan mengingat ada 4 tugas penyelia halal, yang salah satunya adalah mengkoordinasikan PPH, monggo Bapak Ibu bisa koordinasikan dengan tim untuk bisa menerapkan sistem ini dengan baik, bagaimana metodenya, ya, karena memang harus didukung. Kan ada tim manajemen halal, Pak. Jadi ada penyelia halal dan ada penyelia tim manajemen halal. Itu ya, jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa koordinasikan ini PPH, penerapan PPH di SPPG Bapak Ibu, nanti dibuat sistemnya seperti apa supaya lebih sederhana dan lebih bisa dilaksanakan. Baik, ini terakhir ya pertanyaan di chat, Pak Reza, Bu Reza. Ini, kalau berpindah tugas penyelih halalnya bagaimana? Harus ada penyelih halal pengganti. Kalau penyelih halalnya mutasi, resign, ya meninggal atau apa? Pensiun gitu ya, harus ada penyelia halal pengganti, gitu ya. Harus ada SK lagi, surat tugas pengganti, surat tugas yang menggantikan surat tugas yang lama. Jadi menyebutkan surat tugas nomor sekian tahun sekian sudah tidak berlaku lagi, digantikan dengan surat tugas nomor ini dengan personil yang baru. Itu ya, seperti itu. Harus ada surat tugas yang resmi juga nanti. Kalau misal pun itu ada penggantian. Seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kekurangan saya. Saya serahkan kepada Ibu Elia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi